Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu, Kapten Ginyu melakukan penukaran tubuh dengan Goku menggunakan jurusnya. Pada akhirnya, Kapten Ginyu pun berhasil mendapatkan tubuh Goku. Kita cek kondisi dari Gohan dan juga Krillin yang akhirnya berhasil menemukan bola Dragon Ball yang disembunyikan oleh Frieza. Gohan dan juga Krillin pun segera memanggil Shenlong bola naga agar Shenlong keluar dan mampu untuk mengabulkan permintaan dari mereka berdua. Tapi sepertinya sandi dari bola naga yang berada di planet Namek berbeda dengan sandi bola naga yang berada di bumi. Tak lama kemudian Kapten Ginyu dan juga Jess pun kembali ke pesawat Frieza. Nah, Kapten Ginyu berniat untuk menjajal kekuatan yang telah ia dapatkan dari hasil merebut tubuh Goku. Dia akan mengeluarkan semua kekuatan yang dimiliki oleh Goku untuk menghadapi mereka semua. Setelah meningkatkan kekuatannya, Kapten Ginyu meminta kepada Jess untuk mengecek daya tempur yang telah ia dapatkan. Jess pun segera mengecek daya tempur milik Kapten Ginyu yang telah menggunakan tubuh Goku. Tapi setelah Kapten Ginyu mengeluarkan kekuatannya, sepertinya kekuatan atau daya tempur yang dimiliki oleh Kapten Ginyu saat ini hanyalah 23.000 dan membuat Kapten Ginyu dan semuanya menjadi sangat terkejut karena daya tempur milik Kapten Ginyu yang telah merebut tubuh Goku begitu rendah. Goku kembali menegaskan kepada Kapten Ginyu kalau itu adalah tubuhnya. Jika pikiran dan juga tubuh tidak menyatu, maka tidak akan mengeluarkan kekuatan yang besar. Maka saat ini Gohan dan juga Krillin akan mampu untuk mengalahkan Kapten Ginyu dengan kekuatan mereka yang sekarang. Benar saja, di saat Krillin mencoba menyerang Goku, dia berhasil mengenainya dan membuat Kapten Ginyu terkejut dengan kekuatan yang ia miliki saat ini. Nah, setelah menyerang Kapten Ginyu, saat ini Krillin meminta kepada Gohan untuk segera bersiap untuk melakukan serangan kombinasi kepada Kapten Ginyu yang berada di dalam tubuh Goku. Tapi ketika Gohan berniat untuk menyerang Kapten Ginyu, dia tak tega melihat tubuh ayahnya akan terluka ketika ia serang. Pada akhirnya Gohan pun lengah dan terkena serangan dari Kapten Ginyu. Melihat Gohan yang bimbang untuk menyerang Kapten Ginyu, Krillin kembali menegaskan kepada Gohan kalau itu bukanlah Goku, melainkan dia adalah Kapten Ginyu yang telah merebut tubuh ayahnya. Setelah mendapatkan keyakinan untuk menyerang Kapten Ginyu, Gohan dan juga Krillin pun segera menggabungkan kombinasi serangan dan bekerja sama untuk mengalahkan Kapten Ginyu yang berada di tubuh Goku. Terlihat serangan kombinasi dari mereka berdua mampu untuk menghajar Kapten Ginyu dan membuatnya menjadi babak belur. Kapten Ginyu yang sudah kewalahan bertarung menghadapi Gohan dan juga Krillin, dia pun meminta kepada Jess untuk ikut bertarung bersamanya menghadapi mereka berdua. Di saat Jess akan ikut bertempur, tiba-tiba Vegeta keluar dari dalam tempat persembunyiannya dan menantang Jess untuk melakukan pertarungan. Pada akhirnya mau tidak mau, Kapten Ginyu harus kembali bertarung melawan Gohan dan juga Krillin sendirian. Ya, di sini Kapten Ginyu segera menembakkan sebuah tembakan laser yang cukup besar ke arah Gohan. Tapi Gohan yang telah dilatih cukup keras, dia mampu menahan tembakan laser tersebut. Naniをしている? Kisama mo, hai! 貴様の相手はこの俺だ。ベジータ、あいつまだうろうろ。
Nah, di sini Kapten Ginyu masih tidak percaya kalau seharusnya tubuh milik Goku yang telah ia miliki saat ini harusnya bisa mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Tapi Krillin kembali menegaskan kepada Kapten Ginyu kalau itu bukanlah tubuh asli dari Kapten Ginyu, dan Kapten Ginyu tidak akan bisa mengeluarkan semua kekuatan yang ia miliki. Krillin pun meminta kepada Kapten Ginyu untuk menyerah saja dan mengembalikan tubuh itu kepada Goku. Benar, perkataan tersebut membuat Kapten Ginyu tidak terima dan dia pun kembali menyerang Gohan dan juga Krillin. Kita cek kondisi dari Vegeta yang saat ini masih bertarung melawan Jazz. Nah, Jazz masih belum menyadari tentang peningkatan kekuatan yang dimiliki oleh Vegeta setelah dia selamat dari kematian. Nah, kekuatan dari Vegeta yang saat ini kemungkinan telah melampaui kekuatan Jazz, tapi dia hanya masih bermain-main kepada Jazz untuk membuktikan kalau kekuatannya jauh di atas Jazz. Tapi Jazz malah meremehkan kekuatan Vegeta dan menganggap orang seperti Vegeta tak pantas untuk bertarung melawannya. Merasa kekuatannya diremehkan, Vegeta meminta kepada Jazz untuk mengecek daya tempurnya saat ini menggunakan skuter tersebut. Jazz pun segera mengecek daya tempur milik Vegeta. Betapa terkejutnya Jazz melihat kekuatan dari Vegeta yang telah melampaui dirinya. Jazz masih tak percaya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Vegeta. Dia pun melancarkan tembakan laser secara bertubi-tubi ke arah Vegeta, tapi tembakan laser itu sama sekali tidak berefek kepadanya. Vegeta pun melayangkan sebuah pukulan yang cukup keras kepada Jazz dan membuatnya menjadi terpental. Kita cek kondisi dari Gohan dan juga Krillin yang masih bekerja sama untuk mengalahkan Kapten Ginyu yang berada di tubuh Goku. Mereka terus menghajar Kapten Ginyu dengan menggunakan kombinasi serangan mereka dan membuat Kapten Ginyu menjadi benar-benar kewalahan menghadapi mereka berdua dan tak menyangka kalau sepertinya dirinya akan kalah oleh dua bocil bumi ini. Shin berpindah ke tempat dari Nel yang saat ini masih berusaha dengan sangat keras untuk mengalahkan Frieza dengan semua kekuatan yang ia miliki. Tapi karena perbedaan kekuatan yang super jauh di antara mereka berdua, Nel hanya menjadi samsak tinjunya Frieza. Walaupun begitu, Nel tetap akan berjuang dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Frieza demi bisa mengulur waktu sampai Dende bertemu dengan orang-orang bumi dan mengeluarkan Shenlong untuk mengabulkan permintaan mereka untuk mengalahkan Frieza dan juga komplotannya. Kita kembali ke pertarungan sengit yang dilakukan oleh Gohan Krillin melawan Kapten Ginyu. Di sini Goku menyadari sesuatu kejanggalan. Terlihat kalau Kapten Ginyu mampu menghajar Gohan dan juga Krillin dan memberikan perlawanan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Goku akhirnya menyadari kalau Kapten Ginyu sudah mulai terbiasa dengan menggunakan tubuhnya, dan ini akan menjadi hal yang sangat gawat karena jika Kapten Ginyu sudah mulai terbiasa dengan menggunakan tubuhnya, dia akan mampu untuk mengeluarkan kekuatan yang besar yang berada di dalam tubuhnya saat ini.
おかしいな。なんだかもう体に慣れ。Benar saja, itu pun dibuktikan dari pukulan Kapten Ginyu yang dilancarkan kepada Krillin cukup berdamage dan membuat Krillin menjadi terpukul munggul. Ditambah lagi dengan tembakan laser yang ditembakkan ke arah Gohan, di mana sebelumnya tembakan laser itu berhasil ditahan oleh Gohan, tapi tembakan laser yang kali ini berhasil membuat Gohan menjadi terpental. Kapten Ginyu pun berniat untuk menembakkan tembakan laser kedua kalinya kepada Gohan untuk membuatnya terluka parah. Tapi secara tiba-tiba Goku yang berada di tubuh Kapten Ginyu, dia pun menangkis tembakan laser tersebut untuk menyelamatkan Gohan. Di sini Goku pun mengatakan kepada Kapten Ginyu kalau sepertinya dia sudah terbiasa dengan menggunakan tubuh ini. Ya, Goku akan segera bertarung melawan Kapten Ginyu dengan bekerja sama kepada Gohan dan juga Krillin agar bisa segera menghabisi Kapten Ginyu sebelum dia benar-benar menguasai tubuhnya secara penuh. Nah, saat ini Gohan, Krillin dan juga Goku pun segera membuat sebuah kuda-kuda untuk melakukan sebuah kombinasi serangan. Kita kembali ke pertarungan di antara Jazz melawan Vegeta. Di sini Vegeta melakukan pertarungan yang cukup sengit melawan Jazz, tapi dia yang memiliki kekuatan jauh lebih unggul daripada Jazz. Dia pun tanpa segan-segan menghabisi Jazz dengan menggunakan sebuah tembakan laser besar. Tembakan laser besar milik Vegeta itu berhasil membuat Jazz menjadi lenyap tak bersisa. Kita kembali ke pertarungan di antara Goku, Gohan dan juga Krillin yang bertarung melawan Kapten Ginyu. Mereka bertiga terus melakukan kombinasi serangan untuk mengalahkan Kapten Ginyu. Tapi walaupun mereka bertiga telah mengeroyok Kapten Ginyu, terlihat kekuatan Kapten Ginyu yang telah mulai terbiasa dengan menggunakan tubuh Goku mampu menghajar mereka bertiga. Vegeta yang melihat Gohan, Krillin dan juga Goku masih belum mampu untuk membereskan Kapten Ginyu, dia punya akhirnya turun tangan untuk menghadapi Kapten Ginyu sendirian. Hanya dengan menggunakan beberapa kali serangan saja, Vegeta berhasil membuat Kapten Ginyu menjadi terluka parah dan tak mampu untuk bergerak. Vegeta yang masih memiliki semangat bergejolak untuk mengalahkan Kapten Ginyu, dia berniat untuk segera menghabisinya. Goku meminta kepada Vegeta untuk jangan melakukan hal tersebut, tapi Vegeta sama sekali tak menggubris perkataan dari Goku dan dia tetap meluncur menuju ke arah Kapten Ginyu. Kapten Ginyu pun dia berniat untuk bertukar tubuh dengan Vegeta. Dia segera menggunakan jurus penukar tubuhnya ke arah Vegeta. Goku yang melihat ada kesempatan untuk mendapatkan tubuhnya kembali, dia segera menghadang jurus tersebut dan pada akhirnya Goku berhasil mendapatkan tubuhnya kembali. Todomeda! Moi! Kosuda Vegeta! Baka. Change! その裏に戻れるぞ。
Di sini Gohan yang saat mengenali ayahnya, dia pun begitu senang karena ayahnya telah berhasil mendapatkan tubuhnya kembali. Vegeta yang mendengar hal tersebut, dia pun akhirnya menyimpulkan kalau saat ini Kapten Ginyu adalah yang telah mendapatkan tubuhnya kembali. Kapten Ginyu yang telah kembali ke tubuhnya, dia berniat untuk bertukar tubuh dengan Vegeta. Tapi Goku yang sedang terluka parah, dia pun tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Goku segera menembakkan sebuah jurus Kamehameha untuk segera menghabisi Kapten Ginyu. Tapi karena dengan kondisi tubuhnya yang sudah sangat terluka parah itu, membuat tembakan Kamehameha milik Goku meleset. Dan pada akhirnya Kapten Ginyu pun gagal untuk dihabisi oleh Goku. Melihat Goku yang tidak bisa menghabisi Kapten Ginyu, pada akhirnya Vegeta lah yang akan menghabisi Kapten Ginyu. Di saat Kapten Ginyu akan menggunakan jurus penukar tubuhnya kepada Vegeta, Vegeta lebih dulu dengan menggunakan kecepatannya berhasil menghajar Kapten Ginyu dan membuatnya menjadi tak berdaya. Tapi hal yang janggal di sini, Kapten Ginyu sama sekali tidak memberikan perlawanan ketika dihajar oleh Vegeta secara habis-habisan. Ternyata Kapten Ginyu berniat untuk membuat tubuhnya terluka parah agar ketika dia nanti bertukar tubuh dengan Vegeta, Vegeta yang berada di dalam tubuhnya tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah Kapten Ginyu menemukan waktu yang pas untuk bertukar tubuh dengan Vegeta, dia segera menggunakan jurus tersebut ke arah Vegeta. Goku yang tidak ingin semuanya berakhir dengan Kapten Ginyu yang bertukar tubuh dengan tubuh Vegeta, dia pun melemparkan seekor katak kepada jurus tersebut. Dan pada akhirnya Kapten Ginyu harus bertukar tubuh dengan tubuh seekor katak yang membuatnya saat ini terjebak di dalam tubuh dari katak tersebut. Ya, Vegeta pun membiarkan Kapten Ginyu untuk tetap hidup dan melarikan diri dari tempat ini. Karena dengan menggunakan tubuh katak, Kapten Ginyu sudah tidak akan bisa lagi untuk berbuat apa-apa. Singkat cerita, setelah Kapten Ginyu berhasil dikalahkan, Goku pun dimasukkan ke dalam sebuah kapsul penyembuhan milik para pasukan Frieza oleh Vegeta. Nah, di sini Vegeta mengatakan kalau Goku dimasukkan ke dalam kapsul penyembuhan ini, dia akan pulih dalam waktu yang cukup singkat. Kita cek kondisi Nail yang saat ini masih melakukan pertarungan yang cukup sengit melawan Frieza. Kekuatan Frieza yang begitu overpower tidak mampu untuk ditandingi oleh Nail. Nail hanya menjadi samsak tinjunya Frieza. Frieza pun meminta kepada Nail untuk memberitahukan
sandi bola Dragon Ball kepadanya dan dirinya akan membiarkan Nail hidup. Tapi Nail yang masih bersikeras untuk tidak memberitahukan kata sandi tersebut membuat Frieza menjadi marah dan terus menghajar Nail tanpa ampun. いい加減に喋ったらどうですか。いいんです。そんなことは言わなくていいんです。そんな目に遭いたいんですか。ふざけるな。Kita kembali ke tempat Vegeta yang saat ini memberikan pakaian tempur kepada Gohan dan juga Krillin untuk menghadapi Frieza nantinya. Ketika Gohan dan juga Krillin telah memakai pakaian tempur khas milik bangsa Saiyan, mereka sangat terkejut karena pakaian ini benar-benar sangat ringan sampai tak terasa kalau mereka telah memakai pakaian tempur tersebut. Tak lama, Krillin bertanya kepada Vegeta kapan Goku akan sembuh dari luka parahnya. Vegeta menjawab kalau dengan menggunakan kapsul penyembuhan tersebut Goku akan sembuh dalam waktu sekitar 40-50 menitan lagi. Untuk memanfaatkan hal tersebut, Krillin berniat untuk menuju ke tempat dari Saikoro untuk mendapatkan kata sandi untuk memanggil Shenlong bola naga. Krillin pun pergi ke sana sendirian dan meminta kepada Gohan untuk tetap di sini saja. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu, Goku yang setelah bertukar tubuh dengan Kapten Ginyu, dia pun akhirnya berhasil mendapatkan tubuhnya kembali. Ketika Kapten Ginyu berniat untuk merebut tubuh Vegeta akibat kembali ke tubuhnya seperti semula, Goku melemparkan sebuah kata kepada jurus penukar tubuh milik Kapten Ginyu. Alhasil saat ini Kapten Ginyu pun terjebak pada tubuh seekor kata. Dan pada akhirnya Kapten Ginyu berhasil dikalahkan oleh Goku dan juga yang lainnya. Setelah pertempuran melawan Kapten Ginyu usai, Goku mengalami luka yang sangat parah. Dia pun akhirnya dimasukkan ke dalam kapsul penyembuhan oleh Vegeta. Selanjutnya Krillin pun segera pergi menuju ke tempat dari Saikoro untuk mendapatkan kata sandi memanggil Shenlong bola naga yang berada di planet Namek. Setelah Krillin pergi, Vegeta meminta kepada Gohan untuk menjaga bola Dragon Ball. Sementara dirinya, dia akan tidur untuk beristirahat karena selama dia berada di planet Namek ini, dia baru beristirahat sama sekali dan telah melewati pertempuran yang sangat banyak dan membuat semua tenaga yang ia miliki terkuras. Sebelum Vegeta tidur, dia pun segera mengatur alarm untuk membangunkannya nanti ketika Krillin telah kembali ke sini. Setelah mengatur alarm, Vegeta pun segera tidur untuk mengistirahatkan tubuhnya. Scene berpindah ke tempat Nail yang saat ini sedang mengalami luka yang sangat parah akibat terus bertarung melawan Frieza untuk mengulur waktu demi Dende. Frieza meminta kepada Nail untuk memberitahukan saja bagaimana cara memanggil bola naga yang berada di planet Namek. Tapi sepertinya Nail masih tetap tidak mau memberikan kata sandi tersebut dan mencoba untuk memberikan perlawanan kepada Frieza. Tapi semua perlawanan yang dilakukan oleh Nail sama sekali tidak berguna karena kekuatan Frieza yang begitu overpower.しか使っていないのにそのざまではいい加減喋ったらどうですか。そんなことがこの私に通用するわけな。生を殺されたからですか。これを最後の警告。死ぬことになります。Di saat Frieza akan segera menghabisi Nail, Nail segera memberitahu Frieza kalau sebenarnya dari tadi dia hanya mengulur waktu untuk Dende sampai ke tempat dari orang-orang bumi berada. Menyadari hal tersebut, akhirnya Frieza pun teringat dengan Dende yang pernah ia temui di tengah jalan dan dia membiarkannya pergi. Seketika Frieza pun menjadi sangat marah karena permohonannya akan direbut oleh para orang-orang bumi. Dengan kecepatan penuh, Frieza pun langsung meluncur menuju kembali ke pesawatnya.
Shin berpindah ke tempat Krillin yang sudah berpapasan dengan Dende. Nah, saat ini mereka pun langsung meluncur menuju ke tempat Gohan untuk mendapatkan bola Dragon Ball yang berada di sana dan memanggil Shenlong yang berada di planet Namek. Singkat cerita, Krillin dan juga Dende akhirnya bertemu dengan Gohan dan mereka bertanya kepada Gohan bagaimanakah dengan Vegeta saat ini. Gohan pun memberitahu mereka kalau saat ini Vegeta sedang tertidur. Mereka pun segera menyiapkan sebuah rencana untuk memanggil Shenlong secara diam-diam agar Vegeta tidak mendapatkan keinginannya untuk hidup abadi. Mereka pun membawa bola Dragon Ball sedikit lebih jauh dari pesawat Frieza agar tidak ketahuan oleh Vegeta kalau mereka sedang memanggil Shenlong bola naga. Tak lama, Krillin pun merasakan kalau ada aura ki yang begitu besar sedang menuju ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Tak salah lagi kalau itu adalah Frieza. Krillin meminta kepada Dende untuk segera bergegas memanggil Shenlong bola naga yang berada di planet Namek agar bisa mengabulkan permohonan dari mereka. Tanpa basa-basi, Dende pun segera mengucapkan kata sandinya untuk memanggil Shenlong bola naga yang berada di planet Namek. 早く願いを叶えさせてくれ。タッカラット。光った。空が暗くなった。地球の。Setelah Dende mengucapkan mantranya, akhirnya Shenlong bola naga yang berada di planet Namek keluar. Di mana Shenlong bola naga yang berada di planet Namek sering disebut sebagai Porunga alias Dewa Impian. Nah, Porunga yang telah keluar dari dalam bola naga, dia meminta kepada mereka untuk mengucapkan permohonan mereka karena telah mengumpulkan bola Dragon Ball dan dia bisa mengabulkan 3 permohonan. Gohan dan juga Krillin segera mengucapkan permohonan mereka kepada Dende, yaitu untuk menghidupkan orang-orang bumi yang telah mati akibat dibunuh oleh orang-orang saya. Dende pun segera mengucapkan permintaan yang telah dikatakan oleh Gohan dan juga Krillin mengundangkan bahasa Namek kepada Porunga. Tapi di sini sepertinya Porunga tidak bisa mengabulkan permintaan yang diminta oleh Gohan dan juga Krillin karena dia hanya bisa menghidupkan 1 orang dalam 1 permintaan saja. Di planet Raja Kaio kita akan diperlihatkan para Z-Factor yang saling berebutan untuk dihidupkan kembali terlebih dahulu. Tapi Piccolo segera meminta kepada Dewa Kaio untuk membiarkannya berbicara kepada Gohan karena dia akan membicarakan suatu hal yang penting. Setelah terhubung dengan Gohan yang berada di planet Namek, Piccolo segera mengutarakan niatnya dan meminta kepada Gohan untuk menghidupkannya terlebih dahulu. Di sini Piccolo pun segera menjelaskan alasannya kenapa dia ingin dihidupkan terlebih dahulu. Karena jika dia hidup kembali maka dewa yang berada di bumi juga akan hidup. Maka bersamaan dengan itu maka bola Dragon Ball yang berada di bumi akan ada kembali dan mereka bisa meminta permintaan kepada bola Dragon Ball yang berada di bumi untuk menghidupkan para Z-Factor yang telah tewas. Kemudian Piccolo segera mengucapkan permohonan yang kedua kepada Gohan dan juga yang lainnya. Dia setelah dihidupkan meminta untuk dikirimkan ke planet Namek karena dirinya juga ingin ikut bertempur untuk membalaskan dendam kepada orang yang telah membunuh teman-teman sebangsanya. Piccolo meminta kepada Gohan untuk tidak usah khawatir karena kekuatan yang ia miliki saat ini telah meningkat jauh. Setelah mendapatkan perintah dari Piccolo, Gohan dan juga Krillin pun segera meminta kepada Dende untuk segera menghidupkan Piccolo dan membawanya pergi ke planet Namek. Dende pun segera menuruti permintaan dari Gohan dan juga Krillin untuk menghidupkan Piccolo dan juga membawanya kemari. Di sisi lain, Vegeta yang sedang tertidur nyenyak, dia pun akhirnya terbangun dari tidurnya.
akibat terkejut merasakan ada aura ki yang mengerikan sedang menuju ke arah ini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Vegeta pun langsung menyadari kalau itu adalah Frieza yang sedang menuju ke tempat ini. Melihat kalau Goku masih belum sembuh di dalam lukanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk mencegah Frieza mendapatkan keinginannya di dalam bola Dragon Ball. Tapi ketika dia keluar dari pesawat, dia pun melihat kalau langit sudah gelap dan dia pun menyimpulkan kalau Porunga telah keluar dan orang-orang bumi telah terlebih dahulu mendahuluinya untuk mendapatkan permohonan dari bola Dragon Ball. Hal tersebut membuat Vegeta menjadi sangat marah dan segera menuju ke tempat dari Gohan, Krillin dan juga Dende yang saat ini sedang mengajukan permohonan kepada Porunga. Sementara itu, terlihat kalau Dende sedang mengucapkan permohonannya untuk menghidupkan Piccolo dan juga membawanya ke planet Namek sedang diajukan kepada Porunga. Dan pada akhirnya permintaan yang diajukan oleh Dende dikabulkan oleh Porunga dan berhasil menghidupkan Piccolo serta membawanya pergi ke planet Namek. Namun setelah permohonan kedua berhasil dikabulkan, Gohan dan juga Krillin kebingungan karena Piccolo sama sekali tidak berada di sekitar sini. Tapi Dende pun segera menjelaskan kalau mereka hanya mengirim Piccolo pergi ke planet Namek, dan kemungkinan saat ini Piccolo memang sudah berada di planet Namek, namun berada di sebuah tempat. Di saat mereka berniat untuk menggunakan permohonan ketiga membawa Piccolo ke tempat ini, Vegeta sudah datang ke tempat itu dengan sangat marah karena dia telah dipermainkan lagi oleh para orang-orang bumi. Di saat Vegeta akan melampiaskan amarahnya kepada Gohan dan juga Krillin, mereka berdua segera mengatakan kalau masih ada satu permohonan yang tersisa. Mendengar hal tersebut membuat Vegeta menjadi cukup senang dan dia pun meminta kepada mereka berdua untuk mengucapkan permohonan yang terakhir untuk membuatnya menjadi hidup abadi. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan Piccolo yang telah sampai ke planet Namek. Dia pun segera mencari keberadaan dari Gohan dan juga yang lainnya dengan merasakan pancaran ki mereka. Setelah menemukan pancaran ki milik mereka, Piccolo pun langsung meluncur menuju ke tempat dari Gohan dan juga Krillin dengan menggunakan kecepatan yang sangat penuh. Kita kembali ke tempat Krillin, di mana saat ini Krillin memohon kepada Dende untuk mengabulkan saja permintaan yang diminta oleh Vegeta. Karena saat ini Frieza sudah semakin dekat di tempat ini, dan satu-satunya cara untuk mengalahkan Frieza hanyalah membuat Vegeta hidup abadi, karena Piccolo juga masih belum berada di tempat ini. Pada akhirnya mau tidak mau Dende pun harus menuruti permintaan dari Vegeta untuk membuatnya hidup abadi. Tak lama Dende pun segera mengucapkan permohonan kepada Porunga untuk membuat Vegeta menjadi hidup abadi. Tapi tiba-tiba Favorito Vegeta Corporation Perune. Ya, secara tiba-tiba Porunga langsung menghilang, langit kembali menjadi terang dan bola-bola Dragon Ball menjadi batu. Di sini terlihat wajah Dende yang menjadi sedih karena dia telah menyadari sesuatu, kalau Saikoro telah meninggal karena telah mencapai batas usianya. Mendengar hal tersebut membuat Vegeta menjadi sangat marah kepada Gohan dan juga Krillin, dan dia berniat untuk melampiaskan amarahnya kepada mereka berdua. Tapi di saat Vegeta berniat melampiaskan amarahnya tersebut, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi tercengang dan sangat ketakutan ketika dia telah melihat Frieza yang sudah sampai di tempat ini dengan wajah yang sangat marah akibat permohonannya untuk hidup abadi juga telah gagal.
Apakah yang akan terjadi kepada Vegeta dan juga yang lainnya setelah kedatangan Frieza di tempat tersebut? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.